Halo teman-teman, selamat datang kembali di part 2. Ketemu lagi bersama kakak Maria Winda. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video part 1 ya. Tadi di part 1 itu kita membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan membahas perkalian pada perpangkatan. Nah, di perkalian pada perpangkatan itu nanti ada 3 macam bentuk perkalian. Yang pertama itu mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, teman-teman ingat nggak basis itu yang mana? Basis itu yang ini ya, misal itu 2 pangkat 5. Nah, 2 ini disebut basis, 5-nya ini disebut pangkat atau eksponen. Ya, oke, contohnya itu 3 kuadrat kali 3 pangkat 5. Gimana nih? Kita tulis dulu ya, 3 kuadrat itu kan 3 kali 3, dikali lagi 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pangkat 7. Ya, contoh lagi. Negatif 5 kuadrat dikali negatif 5 pangkat 3. Misal deh, yang kecil aja. Berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 pangkat 3. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya negatif 5 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Pangkat 5. Gitu ya, gampang kan? Contoh lagi. B kuadrat kali B sama dengan B kali B ya, B kuadrat, kemudian dikalikan lagi B sama dengan B pangkat 1, 2, 3, pangkat 3 gitu ya. Nah, teman-teman sadar nggak berlaku sifat apa nih di sini? Nih ya, lihat kan bentuk pangkatnya. Ini kan basisnya sama nih, 3, 3, basisnya sama. Pangkatnya berbeda nih, 2 sama 5. Nanti jadi pangkat 7. Ini juga 2 sama 3, nanti jadi 5. Terus ini 2, ini 1, nanti jadi 3. Berarti apa nih? Berarti kayak gini ya. Kalau basisnya sama, itu berarti berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ya, tinggal ditambahkan. Ini tadi 2 sama 5, kalau ditambah jadi 7. Ini 2 tambah 3 jadi 5. 2 tambah 1 jadi 3. Kayak gitu ya. Ini rumusnya, diingat-ingat. Nah, terus kalau misal ada 3 perkalian tapi dalam basisnya yang sama, terus gimana kak? Ya sama aja, misal kayak gini. A pangkat M kali A pangkat N, A pangkat O, ya. Kan basisnya sama, pangkatnya beda, tapi ini pangkatnya bisa sama ya. Ini bisa sama-sama M, ini bisa sama-sama M. Ini sama aja nanti jadinya. A pangkat M ditambah N tambah O. Kayak gitu ya. Kalau basisnya sama, berarti sama dengan A pangkat, pangkatnya tinggal ditambahkan gitu ya. Misal ada 4 perkalian nih. A, B, C, D, F, G, H, kan. A pangkat P. Nanti jadinya ya A pangkat M plus N plus O plus P. Kayak gitu ya. Oke. Contoh nih kalau masih bingung ya, ini misal contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 lagi kali 2 kuadrat misal. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3 tambah 2. 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8. Kalau nggak percaya nih, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Kali lagi 2 pangkat 3 lagi. Terus dikali 2 kuadrat kali 2 kali 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener kan? 2 pangkat 8. Kayak gitu. Ingat-ingat ya sifat ini. Oke. Kita lanjut ke yang bentuk kedua. Nah, kita masuk ke bentuk yang kedua. Nah, bentuk kedua itu
memangkatkan suatu perpangkatan. Contohnya 4 pangkat 5 kemudian dipangkatkan lagi 2. Gimana nih? Kita tulis dulu ya, kayak kalau bingung. 4 pangkat 5 itu kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Berarti kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dikali lagi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti jadinya 4 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 pangkat 10. Contoh lagi, negatif 3 pangkat negatif 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kemudian dipangkatkan 3. Berarti negatif 3 kali negatif 3 dikali lagi negatif 3 kali negatif 3 kali lagi negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat 6 gitu ya. Masih bingung nggak ini dari sini ke sini? Ini ya, ini kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 dipangkatkan 2, berarti kan 4 ini sebanyak 5 kali dikalikan lagi bentuk yang sama gitu ya. Ini juga nih negatif 3 kali negatif 3 pangkat 3 ya, berarti negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 kali lagi negatif 3 kali negatif 3 gitu ya. Oke, nah kalian sadar nggak yang kayak gini? Apa hubungannya? Ini kan basisnya 4, pangkatnya begini, nanti jadi begini, ini jadi begini. Nah, kalau udah sadar, bener ya. Jadi kalau A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, itu nanti akan sama dengan A pangkat M kali N ya. Atau ada juga yang menulis begini, A pangkat MN. Tanda kalinya ini nggak ditulis, nggak apa-apa, sama aja ya. Kalau misal kayak gini terus dipangkatin lagi kak, misalnya kayak negatif 2 negatif 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi 2, gimana kak? Ya sama aja ya, negatif 2 nanti dipangkatkan 2 kali 3 kali 2 gitu ya. Bentuk yang ketiga ini itu memangkatkan perkalian bilangan. Ntar tulis dulu. Nah, contohnya kayak gini nih, misal 2 kali 3 pangkat 3. Gimana nih? Ini kan berarti sama aja 2 kali 3. Dikalikan lagi nanti 2 kali 3. Kalikan lagi 2 kali 3 gitu ya. Nah, dalam kurung tanda kurung ini kita hilangkan saja. Jadi kayak gini. Nah, angka yang sama dikelompokkan, boleh ya? Boleh, karena perkalian itu kan berlaku asosiatif, jadi 2 ini bisa kita pindah-pindah aja gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Gini, boleh kan? Boleh ya. Jadi ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1, 2, 3 pangkat 3. Kayak gitu ya. Contoh lagi, ZY pangkat 3 pangkat 4 deh, gantian. ZY pangkat 4. Sama aja ya, ZY kali ZY kali ZY kali ZY. Sebanyak 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini ZY ini sama aja ya kayak Z kali Y. Cuma kadang tanda perkaliannya ini nggak ditulis, tapi artinya sama aja gitu ya. Nah, ini kita kelompokkan lagi nih yang hurufnya sama. Kayak gini ya, dikali lagi Y kali Y kali Y kali Y, berarti sama dengan Z pangkat 1, 2, 3, 4 pangkat 4 dikali Y pangkat 1, 2, 3, 4 kayak gini ya. Nah, sadar lagi nggak hubungannya antara ini dan ini sama ini? Hayo, berlaku sifat apa? Sifatnya gimana? Jadi kayak gini ya. Misal AB dipangkatkan N, nanti akan sama dengan A pangkat N dikali B
pangkat N, gini ya. Atau teman-teman bisa juga nulis A pangkat N, B pangkat N, gitu sama aja ya. Perkaliannya ini, tanda kalinya ini nggak ditulis, nggak apa-apa gitu ya. Nah, diingat-ingat lagi nih, tadi berarti berlaku apa aja yang udah kita dapat. Tadi kan kita dapat A pangkat N dikali A pangkat M itu berlaku A pangkat N plus M ya. Tadi ada lagi A pangkat N dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat N M. Nah, ingat-ingat ya 3 sifat ini karena nanti akan banyak digunakan juga di latihan soal. Ya, diingat-ingat, oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Kita tulis dulu. Ya, contoh yang A. Nah, oh ya, ini kan kita suruh sederhanakan ya. Nah, berarti nanti kita harus sampai ke hasil akhirnya ya, jangan dalam bentuk pangkatnya doang, tapi harus sampai hasilnya gitu. Contoh yang A itu 3 kuadrat pangkat 3 kalikan 3 kuadrat. Nah, gimana nih? Nah, kita bisa pakai sifat yang udah kita pelajari tadi ya. Nih, kakak udah potong nih ya. Ini sifat ke-1, 2, 3. Kan ini nih 3 kuadrat dipangkatkan 3, berarti kita bisa pakai sifat yang ini ya. Berarti jadinya 3 pangkat 2 kali 3 dikalikan lagi 3 kuadrat. Dihitung dulu ya, yang ini berarti 3, 2 kali 3, 6 dikali 3 kuadrat. Nah, gimana nih? Ini berarti kita bisa pakai sifat yang kedua ini ya. Basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. 3 pangkat 6 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, kalian hitung ya nanti hasilnya berapa, harus sampai tahap ini ya. Jangan berhenti di sini tapi harus sampai sini gitu ya. Oke, contoh yang B. Negatif 125 dikalikan negatif 5 pangkat 6. Nah, gimana nih? 125 itu bisa ya kita ubah jadi bentuk perpangkatan dengan basis 5 ya. Kalau nggak hafal ya, kalau nggak hafal tuh gini-gini. Negatif 5 kali negatif 5 berapa? Positif 25 ya. Kemudian dikali lagi negatif 5, berarti nanti jadi negatif 125. Berarti negatif 125 ini sama dengan negatif 5 pangkat 3 ya. Kemudian dikalikan lagi negatif 5 pangkat 6. Hasilnya berapa? Kita bisa pakai sifat berapa nih? Ini ya, sama dengan negatif 5 pangkat 3 tambah 6. Berarti berapa? Negatif 5 pangkat 9. Gitu ya. Nah, ini hasilnya nanti berapa? Kemudian contoh lagi soal yang C. 4 dikali 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 pangkat 4. Nah, ini bisa kalian langsung kerjakan saja sebenarnya ya. Kalian hitung aja 3 pangkat 4 berapa, lalu dikalikan 4, terus nanti ditambah 3 pangkat 4 dikali 5 juga bisa sebenarnya, nggak harus pakai sifat ini, cuma sifat ini tuh hanya memudahkan saja. Kalau ini nih gimana nih? Yang C. Kita bisa pakai sifat distributif ya. Ini kan sama aja 4 ditambah 5 dikalikan 3 pangkat 4. Distributif ya, semoga kalian ingat distributif itu seperti apa gitu ya. Nah, 4 tambah 5 berapa? 9. 9 kali 3 pangkat 4. 9 itu kan bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 3 ya. Berarti 9 itu kan 3 kuadrat nih dikali 3 pangkat 4. Nah, gimana nih? Ini sebenarnya kalian bisa langsung hitung sih 3 kuadrat berapa lalu dikali 3 pangkat 4 berapa. Nah, cuma di sini kakak mau pakai sifat aja deh. Berarti kalau bentuknya seperti ini, basisnya sama kemudian dikalikan, kita bisa pakai sifat yang kedua. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 4.
Hasilnya berapa? 3 pangkat 6. Nah, hitung sendiri nanti. Gitu ya. Contoh lagi. Yang D, contoh ke D. Itu 3Y kuadrat ditambah 3 pangkat 4 Y. Ditambah lagi dikali ya, maaf teman-teman, ini dikali. Dikali lagi 9Y pangkat 7. Gimana nih? Kalau ini, kita kerjain ini dulu ya. Ini kalau kita pakai sifat, berarti pakai sifat yang keberapa? Ke 1 ini ya. Berarti ini 3 kuadrat dikali Y kuadrat. Ya, kemudian dikali 3 pangkat 4 kali Y dikali 9. Bisa ya kita ubah ke bentuk perpangkatan dengan basis 3. Nanti jadinya 3 kuadrat dikali Y pangkat 7. Nah, ini kita bisa kelompokkan ya. Yang konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Konstanta itu apa? Konstanta itu yang angka ya, kalau variabel itu yang huruf. Nah, ini kita kelompokkan aja 3 kuadrat kali 3 pangkat 4 dikali 3 kuadrat dikali Y kuadrat kali Y pangkat 7. Nah, kalau bentuknya kayak gini, perkalian perpangkatan, basisnya sama. Kita pakai sifat yang kedua ya, berarti ini 3 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 2 dikali Y pangkat 2 tambah 1 tambah 7. Ini Y pangkat 1 ya. Oke, berarti 3 pangkat 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 2, 8 dikali Y pangkat 2 tambah 1, 3, 3 tambah 7, 10. Ya, berarti jadinya 3 pangkat 8 dikali Y pangkat 10 ya. Atau ini kalian juga bisa tulis aja 3 pangkat 8 Y pangkat 10. Gitu ya. Nah, ini kalian hitung aja hasilnya berapa, hitung sendiri ya. Oke, gitu. Yang E. 2M pangkat 3 dipangkatkan N kuadrat dikali 8N. Nah, kalau ini gimana? Sama ya, tadi 2M pangkat 3 berarti kita pakai sifat yang pertama sama dengan 2 pangkat 3 kali M pangkat 3. Kita kalikan N kuadrat dikali 8. 8 bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan dengan basis 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan N ya. Kita kelompokkan aja yang basisnya sama. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikali M pangkat 3 kali N kuadrat kali N ya. Kalau kayak gini ya, tak kasih kurung aja deh biar kalian gak bingung. Nah, ini berlaku sifat keberapa nih? Ke ini ya, yang kedua. Berarti nanti jadi 2 pangkat 3 tambah 3 dikali M pangkat 3 kali N pangkat 2 tambah 1. Ini pangkat 1 ya teman-teman, bukan pangkat 0 tapi pangkat 1 ya. 2 pangkat 3 tambah 3 berarti 2 pangkat 6 dikali M pangkat 3 kali N pangkat 3. Ini ya, teman-teman bisa aja tulis 2 pangkat 6 M pangkat 3 N pangkat 3. Nah, ini nanti teman-teman tinggal hitung aja 2 pangkat 6 berapa, nanti M pangkat 3 N pangkat 3. Kayak gitu ya. Oke, kita coba contoh lain. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Ntar tulis dulu. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Misalkan yang A, contoh yang A itu 3 pangkat X dikalikan X nanti sama dengan 81. Gimana nih? Kita pakai sifat yang keberapa? Ketiga ya, yang ini. Nah, ini kan berarti nanti jadi 3 pangkat X kali X kuadrat, X pangkat 2 ya, sama dengan 81. Nah, 3 pangkat X kuadrat 81 ini kan bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan dengan basis 3 ya. Kita samakan aja basisnya dengan ini. 81 itu 3 pangkat 4 ya teman-teman. Nah, basisnya udah sama nih, berarti kita tinggal samakan saja pangkatnya ya. Berarti ini X kuadrat itu sama dengan 4. Nah, berapa nilai X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 4?
ada 2 ya jawabannya. X itu sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya ada 2 ya. Coba nih X-nya, coba masukkan X-nya 2. 2 kuadrat 4, bener. Kalau negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya 4 juga, bener ya. Jadi jawabannya ada 2, memang ada 2 gitu ya. Oke, contoh lagi yang B, 2 pangkat X, 2 pangkat X, M pangkat X kali N dikali 8 M pangkat X sama dengan 64 M pangkat 6 N. Gimana nih? Kita ubah dulu ya. Ini kan basisnya 2. Ya, ini kita ubah aja ke bentuk perpangkatan dengan basis 2. Ya. Kita ubah berarti 2 pangkat X M pangkat X N dikali 8, itu kan 2 pangkat 3 M pangkat X sama dengan 64. Itu 2 pangkat berapa? Pangkat 6 ya. Kalau nggak percaya hitung sendiri nanti. Gini ya. Nah ini kita kelompokkan aja konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Jadi ini 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 kali M pangkat X kali M pangkat X dikali N sama dengan 2 pangkat 6 M pangkat 6 N. Kita pakai sifat keberapa nih yang ini? Nih. Kita bisa pakai sifat yang kedua ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat X plus 3 dikali M pangkat X plus X kali N sama dengan 2 pangkat 6 M pangkat 6 N. Nah ini kita hitung dulu, berarti 2 pangkat X plus 3 dikali M pangkat X tambah X, 2X ya, kemudian dikali N sama dengan 2 pangkat 6 M pangkat 6 N. Nah ini yang apa? Yang basisnya 2, dia yang ini pangkatnya X plus 3, ini pangkatnya 6. Yang basisnya M, pangkatnya 2X, yang ini 6. Ya berarti tinggal, ini N nya udah sama kan, dia pangkat 1, ini pangkat 1 ya. Berarti kita tinggal samakan aja nih. Berarti X pangkat 3 itu sama dengan 6, kemudian 2X itu juga sama dengan 6. X sama dengan berapa supaya X tambah 3 itu sama dengan 6? Berarti X-nya sama dengan 3 ya. Yang ini juga nih, X-nya sama dengan 3 gitu ya. Jadi kita peroleh X sama dengan 3 gitu teman-teman ya. Oke, cukup sekian video part 2. Kalian bisa coba-coba latihan di buku paket, itu ada banyak banget latihan soal ya. Semoga kalian lumayan paham sama apa yang kakak udah sampaikan di video ini. Oke, sampai jumpa di video part 3.